Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa mengikuti pengajian yang kita adakan setiap malam Selasa dan malam Rabu. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini insyaallah kita bahas berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau pertemuan lalu kita bahas tentang 3 sujud: sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Malam hari ini adalah fi mubtilatis sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabtulus sholatu farduha wa nafuha la saumun wa'tikafun niyatu au biniyati qat'iha. Salat itu menjadi batal baik salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi salat itu menjadi batal baik salat fardu ataupun salat sunnah. La saumun wa'tikafun, dan tidak termasuk puasa dan iktikaf biniyati qat'iha, niat untuk memutusnya, niat untuk menyudahi sholat. Misalnya ketika kita sholat Allahu Akbar salih fadl maghrib salah rakaat dan seterusnya, baca Fatihah, setelah baca Fatihah kita niat apa? Niat untuk tidak meneruskan sholat, maka sholat kita batal. Ataupun sholat sunnah, sholat sunnah misalnya ba'diyatul maghrib, sholat sunnah setelah maghrib, baru pertengahan niat dalam hatinya, niat apa? Memutuskan sholat. Kalau begini gue kagak sholat, ini kayaknya begini amat gua gitu kan, itu mutusin sholat udah, maka sholatnya dianggap batal. Nah kemudian diteruskan la saumun wa'tikafun, tidak termasuk niat untuk memutusnya batal, yaitu puasa dan iktikaf. Jadi kalau kita lagi puasa nih ya, tadi hari apa tuh? Besok misalnya Selasa, besok hari Kamis dia puasa. Ketika puasa jam 8 jam 9 dia niat untuk gua kagak puasa nih sekarang nih, tapi dia kagak makan kagak minum, tetap apa? Puasanya nggak batal. Jadi meskipun dia dalam kayaknya gue puasa ini begini amat ya gitu, kayak lapar banget gue puasa gitu ya, tapi cuman mulutnya doang, hati kalau gitu mendingan gue batalin dah puasa gue. Dia kagak minum, dia kagak makan, maka puasanya nggak batal. Jadi cuma dalam niat doang. Begitu juga ketika itikaf. Itikaf ini kayaknya gue kagak enak banget ya gitu ya, niat gue keluar kalau itikaf kayak begini mah dalam hati tuh niat gitu, itu nggak batal itikaf. Tapi kalau yang namanya sholat, meskipun tidak diucapkan cuma niat saja, maka sholatnya menjadi batal, baik sholat
fardu ataupun sholat sunnah. Itu Pak. Wa taraddudun fihi ay al-qat', gitu ya. Wala mu'akhadata biwaswas qahriyan fi shalah kal iman wa ghairi. Tapi kalau dalam salat waswas ya salat, pernah enggak waswas lagi salat? Pernah kita. Itu salat enggak batal. Ini salat bentar, sendal gua ada yang ngambil ini ya, naruhnya di mana tuh? Sendalnya baru, kan gitu. Atau lagi sholat misalnya di tempat orang sholat, ya Allah, ini tadi motor dikunci apa kagak ya? Gitu ya, mati. Was-was tuh dia, takut-takut. Nah itu tidak membatalkan sholat. Kemudian wa bi fi'lin katsirin yakinan min ghairi jinsin af'aliha in sara mimma 'alima tahrima aw jahila wa lam yu'dhar hala kaunihi wala'an ay wila'an. Kemudian salat juga bisa batal karena apa? Dia banyak bergerak. Ya. Dan banyak bergeraknya itu secara berturut-turut. Jadi banyak bergeraknya itu berturut-turut. Cuman ulama mengatakan berturutnya hitungannya itu sampai kapan dikatakan berturut. Ada ulama yang mengatakan berturut itu bisa aja dari rakaat pertama kemudian rakaat yang kedua itu ada kan dikatakan berturut-turut. Misalnya rakaat pertama dia gerak, rakaat kedua dia gerak. Itu ada yang mengatakan itu batal. Tapi pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Maksud berturut-turut adalah langsung Pak. Misalnya begini. Ada contoh ya. Ya. Min ghairi syiddatil khauf wa nafis sabar. Bi khilafil qalil ka khutwatani wa in ittasa haitsu la yabhathu ba'da kullu munqati'an amma qablah wa haddu al-Baghawi bi ayyakuna bainahuma qadru raq'atin da'ifin. Itu tadi menurut Imam Al-Baghawi itu dekatnya itu berturut-turut antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Tapi itu enggak. Jadi begini Pak, kita ambil contoh. Ini kan ada tuh orang sholat ini. Jadi ulama juga beda pendapat. Gerakan 3 itu apa sih? Maksud 3 kali. Ada yang mengatakan begini. Ini kan misalnya gatal nih. Ya, pernah digaruk nggak? Garuk. Misalnya gini. 1, 2, 3. Itu ada yang mengatakan 3. Gitu ya. Itu ada yang mengatakan 3. Tapi ada yang mengatakan ya kalau cuma sekali ini sekali gitu ya. Kemudian garuk itu jadi begini aja Pak gitu. Tuh. Ini nggak usah ikut gerak tangannya. Atau misalnya ada juga ketika kita lagi sholat, misalnya gini. Kan kalau ada sop di depan kosong, kita di mana? Yang di belakang kudu maju. Bagaimana cara majunya? Jadi anak ini pendapat ulama. Nih. Kan gini. Kalau kemari berarti berapa kali? Berapa langkah? Hah? Langkah. Ini. Gitu ya. Berapa kali? Berarti berapa gerakan itu? 2. Jadi kaki pertama ya 1 nih. Kemudian 2. Gitu Pak. Nah, hitungan yang tadi, apa pendapat ulama yang ini berarti kalau misalnya begini, ini 1 langkah ini. Ini karena udah pasti ngikut ini yang belakang. Nah, udah pasti ngikut. Nah,
Misalnya ini saf, misal gitu ya. Kita mau apa nih? Di depan. Biar nanti tidak dihitung kita sebagai berturut-turut. Misalnya lagi baca surah imam lagi baca surah ya. Ini aja atau pas ganti waladdallin. Amin. Ya. Terus ntar dia kan tuh baca surah tuh imamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini ke depan aja gitu. Gitu Pak ya. Jadi itu tidak dihitung 3 kali berturut-turut. Karena kan 3 kali berturut-turut itu dianggap salatnya batal, gitu ya. Ada juga nanti biar misalnya itu nggak menyalahi yang tadi. Ini ketika kita ruku. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan Allahu akbar. Itu ya. Kita ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Nah, gitu. Jadi pindahnya ketika apa? Ini kan kita ruku ya. Allahu akbar. Gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Kan berapa? Sujud kan? Allah. Gitu ya. Langsung pindah. Oke. Ada juga begini. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah, gitu ya. Jadi ketika apa? Ulang lagi, ingat. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Oke? Sami Allahu liman hamidah. Ketika kita mau sujud, ini lagi. Nah, Sami Allah kan gini. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita mau ruku. Sujud ya, sujud. Saya ulang lagi. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan sujud kita. Nah, akan kasih Allah sujud. Ya. Siapa ya? Hah? Sampai dapatkan dia langsung keluar. Gimana? Langsung keluar. Maju terusnya apa? Oh, yang di sini. Jadi maju. Kalau Fatihah diulang lagi nggak apa-apa. Fatihahnya aja. Jadi Fatihahnya aja. Kira-kira mungkin dia pas lepasnya kan kita kagak tahu tuh. Lepas mana dia lepasnya. Ya Pak ya. Takut lepas. Ya. Takut ini buang anginnya batalnya itu ya. Buatannya itu kita nggak tahu. Mendingan Fatihah kita ulang lagi misalnya. Imam, depan. Dia batal. Gitu ya. Alhamdulillah, nggak mungkin dia stop kemudian dia pegang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh jadi keluar gitu. Misalnya, coba gimana tuh Imam? Diterusin nggak tuh? Nah, jadi berartinya pas lagi apa? Apa sih namanya? Jadi udah batal. Sebetulnya sih memang harusnya ketika dia batal langsung dia bola apa namanya? Bola. Atau masuk order, kemudian si mami langsung aja ke depan. Dia langsung dia pas kami dia langsung keluar. Jadi order namanya? Enggak maksudnya pas kami. Dia namanya
Dia langsung keluar. Itu kode berarti keluar. Sekarang aja. Kita balik aja gitu. Maaf. Cara lagi kata dia. Iya. Jadi, hah? 38, 78. Begini. Ini kan satu nih. Ada yang katakan dua tadi. Satu, berhenti dulu. Jadi jangan begini. Dia beri kita kan. Jadi gini. Ini ya, berhenti aja dulu gitu. Terus baru ini kan saat apa namanya? Kabel turun nih. Biasa kita yang kemudian baru kita tekan. Terus yang ada di kitab itu jangan lompat. Dia kan katanya inilah kesalahannya. 2 kali itu dianggap batal. 3 kali tertentu dianggap dia lompat begini. Dia sekali. Itu lebih daripada Itu meskipun cuma sekali, jadi sholatnya batal. Sholatnya oke. Nah, sholatnya batal itu Pak. Kita lihat sini ya. Nih di sini. Bi khilafil qalil ka khutwatain wa in tasa'a sula wasbah wa darbatain. Na'am law qasada thalathan mutawaliyah summa fa'ala wahid aw sar'a fiha batalat salatuhu. Wal kathru al mutafarriq bihaitsu yu'andu kullu munqati'an amma qablah. Wa haddul Baghawi bi ayyakuna bainahuma qadru raq'atin da'if kama fil majmu'. Walau kana fi'lul kasir sahwan wal kathir kathalati madghat wa khutwatin tawain kanat bi qadri khutwatil mughtafarah wa tahriki ra'sihi wa yadihi walau ma'an wa khutwati bi fathilha al marrah wa hiya huna naqlu rijlin imamin aw ghairih. Jadi begini Pak, ini misalnya nih, ini kita apa? Kalau begini ini bisa nggak ya? Kalau misalnya garuk ini satu, garuk itu begini aja gitu dah. Jadi ininya jangan sampai bergerak. Atau gini aja dah, gitu loh. Misalnya ada apa di sini, jangan dipincet. Kalau misalnya ada semut, kita sholat ada semut gitu ya, kita pincet begitu. Ketika semut itu hidup, sholat kita nggak batal. Tapi ketika semut itu mati, sholat kita batal. Kenapa sholat batal? Karena kita membawa bangkai. Meskipun itu semut, apalagi nyamuk. Waduh maghdubi alaihim waladdallin. Nyamuk apa dia bilang? Dia batal sholatnya. Kalau bisa begitu ya. Jadi batal sholatnya. Kenapa? Karena itu tadi dia sholat membawa bangkai bahasanya gitu ya. Dia bawa bangkai itu. Dulu pas juga bingung kok kenapa sholat kemudian kalau semut hidup itu nggak batal sholatnya, tapi kalau semutnya mati itu batal. Ternyata semut mati pun itu dihitungnya apa? Bawa bangkai, bawa najis gitu Pak. Ya, ada pertanyaan Pak? Yang batalin sholat nih. Ya. Nah, kalau gerakan yang sedikit kayak ini ya, jari ini nggak batalkan sholat. Maaf nih ya, lagi sholat kemudian itunya bangun, itu dianggap bergerak nggak?
itunya bangun. Ya bergerak. Tapi itu Pak apa namanya, nggak mungkin itu ya. Itu nggak batalkan sholat. Kadang kan orang ada aja. Tapi jarang. Nggak ada itu. Jadi la tabtulu harakatin khafifah, tidak membatalkan itu kalau geraknya gerakan yang sedikit. Wa in kathurat wa tawalat, meskipun banyak dan berturut-turut, bal tukrah, akan tetapi hukumnya makruh. Katahrikil asbu'i aw asabi, seperti lagi sholat gerak-geraknya gitu. Nah, ini hukumnya makruh, tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Fi hakin aw sabhatin ma'a qarari kaffihi aw jabnin aw syafatin aw dzakarin aw lisanin li'annaha tabi'an limahalaha al-mustaqirrah kal asabi. Atau misalnya ada orang sholat melet, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu kan gerak. Kayaknya nggak ada ya. Melet kan gerak. Nah, itu dianggap tidak membatalkan sholat. Atau lagi sholat begini aja matanya gitu ya, lirik gitu. Kan gerak juga itu. Itu pun dianggapnya itu adalah gerakan yang gerakan kecil itu mah. Tapi hukumnya makruh. Sama juga lagi sholat di sini tiba-tiba sholat ada janda lewat. Nah, iya. Kan gitu. Ya emang janda tetangganya kan dia tahu ya. Nah, string gitu yang lirik dilihatin aja. Biasanya kan kalau orang kalau udah resep itu Pak, jangankan lihat wajahnya, lihat suaranya dong udah ketahuan ya. Kayak zaman dulu itu kalau orang lancang kan bawa motor tuh, ya Padul. Jadi orang perempuan itu Pak asal suara motor aja dia udah tahu itu. Wah ini Bang Adul nih kata Pondok begitu. Motornya ketahuan. Nah pun orang laki begitu, asal lagi apa namanya orang perempuannya ngomong itu cemprengnya gitu, udah ketahuan tuh. Karena namanya cinta, resep kagak Pak? Resep aja, ya. Karena emang cinta suaranya resep aja gitu. Itu Pak. Mau gimana kek? Emang udah cinta, jadi apa itu? Resep aja nggak ada, seneng aja gitu ada. Yang lain itu bener ya Mas ya. Kalau dulu kan, kalau orang dulu itu apa sih? Kayak apa itu? Kalau demenan itu pakai surat dulu mah ya. Pakai surat itu. Surat ada yang warnanya kuning. Enggak ada kuningnya. Merah jambu. Kemudian surat warna apa lagi, Mas? Sekarang banyak kapek. Nah, sekarang enggak ada itu. Dulu gitu, Pak. Misalnya yang ngasih sama si B gitu ya perempuan. Dulu mah ada comblangnya. Tapi kadang kita jangan percaya sama comblang itu. Kadang belum dikasih sama ceweknya, comblangnya dulu baca gitu. Makanya banyak comblang yang apa namanya? Yang demen, yang jadiin gitu. Suka pindah. Itu suka pindah gitu Pak. Jadi termasuk gerakan yang kecil. Kalau misalnya meskipun berturut-turut itu tidak membatalkan, kayak ini gerak, kemudian kayak lirik, makruh aja ya. Atau melet-melet di ana tabi'atan lima aliha al-mustaqirrah kala sabi walidha ba'ata anal harakal lisan in kana tima tahwinihi an mahali afdala thalatha min qala syekhuna wa huwa muhtamal. Jadi kalau orang melet itu ya kayaknya kok nggak mungkin lagi sholat melet gitu ya. Kalau lewat depan. Ya, nggak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan ya, Pak ya. Berkaitan ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama tadi apa itu? Niat apa? Niat untuk memutus sholat.
Kemudian yang kedua adalah gerakan 3 kali berturut-turut itu pun membatalkan sholat. Kemudian juga melangkah, ya, melangkah 3 kali berturut-turut itu pun bisa membatalkan sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Lakal hamdu rabbana ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas.